Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Rasubala. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan yang berekspansi ke negara lain. Apa sih ekspansi ke apa? Ekspansi ke negara lain. Jadi ekspansi ke negara lain itu adalah suatu usaha yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan yang lebih dengan melakukan pembukaan cabang di negara-negara lain. Baik, kita kali ini mungkin ya saya akan mengambil contoh produk lokal Indonesia, yaitu Es Teler. Ya, jadi Es Teler ini dia sudah berhasil berekspansi ke luar negeri. Jadi secara singkatnya itu, Es Teler adalah jaringan rumah makan yang siap saji berasal dari Indonesia. Restoran ini menyajikan makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, mie ayam, dan terutama Es Teler, yang didirikan oleh Suyakno Nugroho berdasarkan resep mertuanya, Murniati Wijaya, pada tahun 1982 di Jakarta. Saat ini sudah terdapat lebih dari 100 gerai Es Teler yang ada di Indonesia, Singapura, dan Australia. Konsep perdagangan. Jadi konsep perdagangan yang dilakukan oleh Es Teler mengikuti perkembangan tren gaya hidup pada tahun 1994. Seluruh gerai Es Teler 77 dipindah dari kios yang awalnya kios. Kita tahu mungkin debut pertama Es Teler 77 itu berawal dari Es Teler yang dijual dari gerobakan gitu. Jadi setelah mendapat peningkatan pada usaha mereka, jadi mereka melakukan perpindahan dari kios menuju ke mall dan plaza. Nah, kehadiran Es Teler 77 di area pusat perbelanjaan modern ini memperluas wawasan kuliner Indonesia. Jadi di mana Es Teler memperkenalkan konsep makanan cepat saji atau fast food yang menyajikan makanan dan minuman jajanan populer Indonesia. Nah, jadi ekspansi Es Teler 77 juga sekalian memperkenalkan produk lokal Indonesia, yaitu Es Teler, kepada negara-negara lain. Ya, mungkin banyak di luar sana negara yang masih belum tahu wisata kuliner yang ada di Indonesia. Contohnya ya seperti Es Teler. Saat ini Es Teler dapat ditemukan di pusat-pusat pertokoan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Jadi di negara lain pun Es Teler juga sudah buka dengan sukses di kota Penang, Malaysia, kota Melbourne, Australia, dan Singapura. Cara Es Teler berekspansi. Pembukaan gerai di luar negeri menggunakan sistem joint adventure dengan pembagian modal 60%, 40%, atau 50%, 50%. Saat ini total gerai Es Teler yang berjumlah 196 keseluruhannya, di mana yang hanya 30% yang dimiliki oleh Es Teler itu sendiri dan sisanya sudah diwaralabahkan. Es Teler 77 menetapkan franchise fee sebesar 100 juta untuk 5 tahun. Baik ya, di sini saya sedikit menjelaskan tentang pengertian joint venture. Jadi joint venture itu
secara sederhana adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode dan waktu tertentu. Kerjasama yang diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Jadi ada jangka waktu yang mereka telah sepakati. Contohnya mungkin dalam 10 tahun mereka melakukan kerjasama. Apabila memang masih ada kecocokan dalam tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis, mereka akan melanjutkannya lagi mungkin dalam kurun waktu tambahan 10 tahun ke depan lagi, atau mungkin ya lebih dari itu. Jadi para pihak yang terlibat dalam sistem ini biasanya diatur oleh kontrak yang mereka buat sendiri. Perjanjian tersebut menetapkan hal-hal seperti kewajiban mereka ya mungkin udah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Jadi tingkat di mana mereka akan membagi keuntungan. Ya contohnya tadi seperti pembagian 60%, 40% ataupun 50%, 50%. Entah itu dalam hal keuntungan ataupun kerugian. Jadi tetap dibagi rata meskipun rugi ataupun untung. Gitu. Resiko yang akan dihadapi jika kita berekspansi ya. Yang pertama, resiko strategik. Jadi resiko strategik ini resiko yang disimpulkan sebagai resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi yang Anda jalankan dalam bisnis. Jadi mungkin perencanaannya kurang matang, tetapi sudah terburu-buru untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi perlu kesiapan yang lebih matang lagi untuk melakukan ekspansi tersebut. Resiko operasional. Resiko operasional lebih mengarah ke sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan. Jadi yang tidak diharapkan seperti terjadinya kesalahan dalam kegiatan sehari-hari di dalam perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena beberapa kegagalan teknis yang terjadi ataupun ada kegiatan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian resiko reputasional. Jadi resiko reputasional itu dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Jadi image daripada perusahaan tersebut seperti Esteller 77, mereka harus menjaga image baik meskipun di lokal ataupun di internasional. Mereka harus bisa menjaga nama baik dengan cara ya mungkin mulai dari pelayanan ataupun kualitas produk yang mereka sajikan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian. Ya tentu saja mungkin seperti konsumen memulai berpindah alih ke usaha Esteller yang lain ya, mungkin karena misalnya di Esteller 77 sudah nggak bisa memberikan pelayanan yang baik lagi, atau ada perubahan cita rasa yang harusnya tetap ada seperti di cabang-cabang lainnya atau di usaha lokal lainnya. Mereka tidak mampu mempertahankan rasa itu, jadi konsumen mungkin bisa beralih gitu. Yaitu menyebabkan kerugian, ketidakpercayaan lagi pelanggan terhadap bisnis yang kita jalankan saat ini.
Jadi resiko ini sebenarnya secara menyeluruh ya, jadi bukan cuman Esteller 77 aja. Jadi usaha-usaha lain pun juga kita harus tetap antisipasi terhadap resiko yang kelak pasti kita akan hadapi. Seperti 3 resiko tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, selanjutnya keuntungan berekspansi ke negara lain. Yang pertama itu ada sinergi ya. Jadi sinergi itu dalam hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan lain bergabung dengan perusahaan kita. Jadi melakukan sebuah kolaborasi yang menciptakan satu produk baru mungkin ya. Jadi contoh mungkin Esteller 77 berkolaborasi dengan makanan khas yang ada di negara lain misalnya gitu. Jadi contohnya mungkin berkolaborasi di suatu restoran Jepang ya mungkin ya. Jadi di restoran Jepang mungkin ya khasnya itu makanannya sushi. Jadi bisa dikolaborasikan dengan Esteller 77. Jadi makanan yang dihidangkan adalah sushi, kemudian untuk minumannya mungkin bisa Esteller 77 ya. Jadi ada gabungan antar 2 perusahaan yang dijalankan. Kemudian menambah keterampilan manajemen atau teknologi ya. Jadi pasti kita belajar juga dari usaha-usaha atau kompetitor yang ada di negara lain ya. Jadi kita secara langsung bisa melihat kemajuan teknologi ataupun cara manajemen yang mereka lakukan di sana. Jadi dengan berekspansi kita dapat menambah keterampilan manajemen perusahaan atau teknologi dari perusahaan merger Anda. Hal ini juga berlaku terhadap para karyawan sehingga produktivitas kerjanya meningkat. Jadi ya tentu saja ya banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan di dalam melakukan ekspansi ke negara lain ya. Kemudian kerugian, tentu saja dalam berekspansi pasti ada kerugian yang kita alami. Contohnya seperti kerugian kurs mata uang. Nah, jadi di suatu perusahaan dagang ya, contohnya kayak Esteller 77 ke negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi yang mumpuni, perusahaan tersebut akan terpapar dengan resiko kurs mata uang. Jadi kemungkinan besar kurs mata uang sangat berpengaruh merugikan perusahaan ya. Jadi risiko ini terjadi ketika nilai mata uang negara tersebut berfluktuasi secara drastis ya, sehingga perusahaan yang dapat memasukkan pergerakan nilai tukar mata uang ke dalam perencanaan bisnisnya itu menjadi kacau ya. Karena mungkin negara-negara berkembang itu masih memiliki potensi untuk terjadi fluktuasi mata uang ya. Terus perubahan iklim politik ya. Jadi suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing itu biasanya akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dari pasar domestik. Jika terjadi biasanya perubahan kekuasaan itu atau ada pun gejolak politik di negara asing tersebut, itu perusahaan dapat saja mengalami penurunan penjualan, bahkan bisa kehilangan aset. Contohnya mungkin ya di negara-negara yang tingkat politik, masalah politiknya tinggi, itu sangatlah berpengaruh ya. Baik, mungkin yang ketiga ada perbedaan budaya pembeli. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar,
yang berbeda. Keinginan konsumen akan sebuah produk yang cenderung akan berbeda. Sebuah perusahaan yang dapat beradaptasi dapat mengubah produknya agar sesuai di pasar tersebut. Perusahaan tersebut tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jika tidak bisa produknya tidak dapat beradaptasi dengan pasar tersebut ya. Jadi mungkin selanjutnya ya, baik, mungkin dari itu saya akan menutup pembahasan kali ini. Jadi dari masalah ekspansi ke luar negeri, jadi mungkin kita bisa memikirkan kembali apakah di pasar luar negeri itu produk yang akan kita jual itu akan mampu bersaing dengan perusahaan lain gitu. Jadi lebih kesiapan dan kematangan untuk melakukan ekspansi mungkin yang lebih dipikirkan lagi. Jadi ataupun mungkin modal usaha yang memang sudah mencukupin bisa untuk dipikirkan kembali untuk melakukan ekspansi tersebut. Ya, jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.